Oke, belum ada pertanyaan, kita lanjutkan ke reaksi redoks ya, reduksi oksidasi. Kita mulai yang pertama dulu ada reduksi aldehida dan keton akan menghasilkan alkohol ya. Jadi ini kebalikan dari reaksi pembuatan yang kita pelajari di hari Senin kemarin ya. Jadi ya Senin kemarin kita belajar bahwa kalau alkohol primer apabila dioksidasi akan menjadi aldehid, sedangkan kalau alkohol sekunder akan menjadi keton. Reduksi akan menghasilkan sebaliknya. Ya, jadi aldehida apabila direduksi akan menjadi alkohol primer, sedangkan keton apabila direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Kemudian reduksi yang menghasilkan alkana. Aldehida dan keton dapat direduksi menghasilkan alkana. Reduksi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu reduksi Clemmensen atau juga dengan reduksi Wolff-Kishner. Ya. Jadi ini aldehid dan keton, ya, apabila dengan reduksi Clemmensen, maka karbonilnya akan menjadi CH2. Ya. Di sini juga kalau dengan reduksi Wolff-Kishner, cuma beda reaksi ya. Kalau Wolff-Kishner itu menggunakan natrium hidroksida dengan hidrazin. Ya. Karbonilnya akan menjadi CH2. Kemudian reaksi yang ketiga adalah oksidasi aldehida. Nah, tadi sudah kita bahas sebentar ya bahwa reaksi ini bisa kita gunakan untuk membedakan aldehida dan keton ya. Jadi kalau aldehida dengan menggunakan kalium dikromat pada suasana asam akan menghasilkan asam karboksilat ya. Kalau keton kan katanya tidak bisa bereaksi kan kalau menggunakan oksidator yang lemah. Sedangkan kalau keton bisa juga dioksidasi tapi harus menggunakan kondisi yang ekstrim. Misalnya kalium permanganat panas atau asam nitrat pekat panas ya. Yang nantinya akan memutuskan ikatan RC dan RC di sini ya sehingga nanti akan terbentuk asam karboksilat ya. Kalau ketonnya itu simetris maka asam karboksilat yang terbentuk hanya satu produk, sedangkan apabila tidak simetris maka akan menghasilkan dua produk asam karboksilat. Kemudian kita akan masuk ke reaksi-reaksi yang melibatkan keasaman hidrogen alfa. Yang pertama adalah aldol kondensasi. Untuk aldehida dan keton yang mengandung H alfa, ya, jadi bisa bereaksi dengan senyawa itu sendiri dalam suasana basa encer pada suhu rendah, ya, misalnya 5 derajat Celcius. Maka dia akan mengalami reaksi yang disebut sebagai aldol kondensasi. Ya, jadi kita lihat mekanismenya di sini. Di sini sama-sama memiliki H alfa. Cuma kita akan menunjukkan H alfa pada aldehid yang kedua yang akan lepas ya. Nah, apabila dia lepas akan menjadi H plus ya, diikat oleh basa encer tadi ya. Dan ini akan memiliki sepasang elektron bebas ya. Nah, sepasang elektron bebas ini bisa digunakan untuk bereaksi dengan C karbonil ya. Dan C karbonilnya nanti akan ke sini dan ya, O-nya akan mengikat H ya. Ya. Sehingga nantinya akan mengalami atau akan membentuk senyawa yang seperti ini ya. Nah, tadi hasil ikatan barunya itu ikatan yang di sini. Nah, senyawa inilah yang disebut sebagai senyawa aldol karena memiliki dua gugus ya, ada gugus aldehid, ada gugus alkohol ya. Sehingga disingkat menjadi senyawa aldol gitu ya. Saya lanjutkan ke reaksi yang nomor 2 adalah aldol kondensasi silang. Senyawa karbonil yang tidak mempunyai hidrogen alfa tidak bisa mengalami reaksi aldol kondensasi biasa. Nah, jadi nggak bisa, hanya yang punya H alfa saja. Tapi dia dapat bereaksi dengan ion enolat yang berasal dari senyawa karbonil lain yang mempunyai H alfa. Contohnya reaksi benzaldehid dengan asetaldehid ya. Nah, asetaldehidnya itu kita kondisikan dulu dengan basa ya sehingga dia akan membentuk ion enolatnya. Ya, nih ya. Asetaldehid apabila kita tambahkan basa, maka akan terbentuk ion enolat ya. Nah, apabila bereaksi dengan benzaldehid, ini benzaldehid ya, perhatikan pada benzaldehid tidak memiliki H alfa ya, karena dia C alfanya itu tidak punya atom H ya. Sehingga bisa mengalami reaksi aldol kondensasi silang ya.
Mekanismenya adalah ion enolatnya itu akan menyerang C karbonil dan O-nya akan mengambil H+, sehingga akan terbentuk senyawa seperti ini, ya. Nah, perhatikan bahwa senyawa yang terbentuk ini akan mempunyai H alfa. Nah, ini H alfa ya. Jadi ini karbonil, ini C alfa ya. Sehingga nanti kalau pada suasana basah, maka dia bisa mengalami reaksi lanjutan ya, terbentuk ikatan rangkap ya, di sini. Nah, ini adalah namanya menjadi sinamaldehida, suatu senyawa yang menjadi prekursor asam sinamat ya, yang banyak pada tumbuh-tumbuhan. Kemudian reaksi nomor 3 adalah klorinasi. Jadi klorin bereaksi dengan aldehida dan keton akan menghasilkan trikloroaldehid atau trikloroketon. Reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Pada kasus ini H alfa disubstitusikan oleh gugus Cl. Nah, jadi H alfa pada asaldehid atau keton bisa digantikan oleh atom-atom Cl apabila direaksikan dengan halogen. Nah, ini juga yang akan bersambung ke reaksi berikutnya adalah reaksi haloform. Ya. Senyawa karbonil yang punya hidrogen alfa bisa bereaksi dengan halogen-halogen dalam suasana basah, menghasilkan senyawa trihalometan, ya, seperti CHCl3 yang kita kenal sebagai kloroform, CHBr3 bromoform, atau CHI3 ya iodoform, serta garam dari asam karboksilat. Dalam hal ini satu atom halogen mensubstitusi hidrogen alfa ya. Nah, ini adalah satu contoh senyawa keton ya. Senyawa keton ini bisa bereaksi dengan haloform ya. Di mana apabila kita reaksikan dengan halogen dan natrium hidroksida dalam suasana basah, nantinya akan ada pemutusan ikatan di sini ya. Akan ada putus ikatan di sini dan CHI3-nya akan menjadi CHX3 ya. Tergantung X-nya, apabila kita gunakan I2 ya, maka akan menghasilkan CHI3 yang disebut sebagai iodoform ya. Nah, reaksinya disebut sebagai reaksi iodoform kalau menggunakan I2. Ya. CHI3 itu mudah diamati dari bau dan warna ya, warnanya kuning dan baunya khas ya. Khas seperti antiseptik. Nah, gitu. Senyawa-senyawa apa saja yang bisa bereaksi dengan haloform ini? Ternyata tidak semua aldehid atau keton bisa bereaksi dengan haloform ya. Hanya aldehid atau keton yang memiliki metil keton. Nah, ya. Jadi metil dan karbonil di ujungnya ya. Kalau dia tidak ada gugus ini, maka dia akan negatif ya. Seperti misalnya di etil keton misalnya ya, C2H5CO C2H5 ya. Nah, di sini dia tidak punya metil keton sehingga apabila direaksikan secara haloform maka hasilnya akan negatif ya. Catatan bahwa haloform juga bisa positif dengan alkohol ya. Alkoholnya tapi yang apabila dia dioksidasi akan menghasilkan aldehid atau keton yang memiliki metil keton. Nah, jadi yang itu apa? Jadi aldehid keton atau alkohol yang kalau dioksidasi akan menghasilkan aldehid atau keton yang memiliki metil keton. Contohnya apa? Contohnya misalnya etanol ya, etanol C2H5OH. Ya. C2H5OH apabila dia dioksidasi akan menghasilkan aldehid ya, yaitu CH3COH asetaldehid ya. Nah, ini dia punya fitur metil keton sehingga alkohol bisa positif dengan iodoform atau haloform. Kemudian reaksi nomor 5 adalah reaksi Cannizzaro. Aldehida yang tidak mempunyai atom H alfa jika dipanaskan dengan natrium hidroksida pekat panas akan menghasilkan alkohol dan natrium karboksilat. Sedangkan keton tidak mengalami reaksi ini ya. Jadi metanal untuk bisa kita jelas melihat reaksi ini kalau kita bandingkan dengan reaksi di bawahnya nanti kita tuliskan saja metanal ini ada 2 ya. Nah, jadi H C H O ya.
Jadi metanal bereaksi dengan metanal ya pada suasana basah dan pemanasan ya. Nantinya salah satu metanal akan menjadi natrium metanoat ya, menjadi garam dari karboksilat. Sedangkan metanal satunya akan tereduksi menjadi metanol ya. Nah, itu reaksinya disebut reaksi Cannizzaro ya. Nah, kalau kita menggunakan benzaldehid dan metanal itu disebut sebagai Cannizzaro silang. Nah, jadi kalau tadi metanal dengan metanal, kalau kita gunakan benzaldehid dengan metanal, maka metanalnya akan menjadi natrium metanoat ya, sedangkan benzaldehidnya akan benzil alkohol. Dan tidak sebaliknya benzaldehid jadi natrium ya, karena akan menjadi natrium metanoat. Nah, ini Cannizzaro silang. Nah, ini Cannizzaro biasa. Oke, ada yang mau tanyakan?